Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Saya bicara seputar tirakat atau amalan saya secara pribadi dalam merawat konsistensi dalam hal tulis menulis gitu ya. Saya katakan sekali lagi kepada kawan-kawan semua, kalau Anda bertanya terkait apa tirakat paling manjur untuk menumbuhkan kecakapan literasi kita dalam hal ini tulis menulis gitu ya. Jawabannya itu tadi, harus banyak membaca dan harus banyak menuangkan hasil bacaan kita dalam bentuk tulisan. Dan untuk sampai ke sana kita perlu melalui proses yang bersifat gradual, bertahap ya. Tidak instan, semuanya tidak instan. Kemampuan itu dicapai dengan proses yang kadang tidak sebentar. Dan kita perlu melewati proses itu. Selama Anda rajin membaca dan selama Anda rajin menuangkan hasil bacaan Anda gitu ya, pada akhirnya Anda akan tahu sendiri seperti apa tulisan yang bagus, bagaimana caranya menulis dengan tulisan yang bagus, bagaimana caranya merangkai ide, membuat paragraf pembuka, menyampaikan konklusi, gagasan, pokok gitu ya, dan lain-lain, semuanya itu berjalan seiring dengan intensitas kita dalam membaca dan menulis gitu ya. Nah, tapi kalau sekiranya ada di antara kawan-kawan yang mungkin bertanya, ada nggak amalan tertentu yang saya amalkan, yang barangkali kalau ada yang tertarik ingin juga mengamalkan amalan itu, ya ada sebenarnya, tapi kan amalan ini sifatnya amalan yang memang udah saya amalkan sejak dulu, dan ya bukan amalan yang diamalkan secara khusus untuk menumbuhkan konsistensi dalam dunia tulis menulis itu ya. Memang ini amalan yang saya dapat dari guru saya amalkan. Nah, jika ada kawan-kawan yang tertarik untuk mengamalkan hal yang serupa, ya silahkan bisa dicoba. Saya dapat amalan dari guru saya, dari Yang Mulia Maulana Syekh Yusri. Syekh Yusri itu beliau mursyid tarekat di Mesir. Alhamdulillah ya saya mengamalkan wiridan yang beliau ijazahkan. Kalau Anda mau tahu wiridan apa, wiridan tarekat beliau itu kan bisa di-download di Play Store ya. Cari aja dengan kata kunci Ad-Duror An-Naqiyah. Ad-Duror An-Naqiyah. Di situ ada wiridan-wiridan Thariqat Syazuliyah itu. Wiridan pokoknya cuma 3. 1, istighfar dengan redaksi astagfirullah. Kemudian kedua itu sholawat dengan redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. 100 kali istighfar 100, sholawat 100, ditutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu kalau Anda mau baca redaksinya bisa dibaca di aplikasi yang tadi saya sebut tadi ya, di Play Store ada itu. Ad-Duror An-Naqiyah fi Aurad At-Thariqah Asy-Syadzuliyah. Itu ada. Itu aja yang saya amalin kalau pagi sama sore, maghrib ya, pada maghrib. Dan pokoknya kan itu. Itu aja yang saya amalin. Selebihnya kalau amalan-amalan tertentu ya kalau bangun subuh ya biasa sholat berjamaah dengan para santri, dan saya punya keyakinan bahwa ya bangun di waktu subuh dengan melaksanakan sholat berjamaah, kemudian setelah itu berzikir gitu ya sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat itu memberikan pintu keberkahan yang berlimpah. Saya merasa kadang mendapatkan banyak kemudahan dengan mengamalkan rutinitas itu. Kalau bisa ya teman-teman sekalian subuh berjamaah, sholat berjamaah. Tuhan hanya minta kita 2 rakaat sholat. Setelah itu berzikir. Karena saya punya kewajiban mengajar ya, saya mengajar para santri, mengajar kitab-kitab dasar ya, entah itu kitab fikih, ya jurumiyah, dan kitab-kitab yang lain. Intinya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat.
Kalau Anda tidak punya kewajiban mengajar, baca Quran, berzikir apa saja gitu ya sampai matahari terbit jam 6:15 atau lewat 20. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk 2 rakaat, disusul dengan sholat duha. Kebetulan sholat duha ini amalan yang diwariskan oleh ibu saya. Ibu saya termasuk ya orang tua yang istiqomah mengamalkan itu, dan saya pun ya kira-kira kecipratan begitu ya. Disusul dengan sholat duha, minimal 2 rakaat. Syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat. Ibu saya kebetulan alhamdulillah istiqomah melaksanakan 12 rakaat sholat duha itu. Dan kalau sudah terbiasa sebetulnya itu nggak berat ya. Kalau sudah terbiasa itu nggak berat. Nah, dan saya yakin sebetulnya, seperti halnya keyakinan orang-orang pesantren kebanyakan ya, sholat duha itu bisa melapangkan rezeki. Tapi yang perlu kita ingat, teman-teman, rezeki itu nggak selamanya dalam berbentuk uang, nggak selamanya berbentuk materi yang terlihat gitu loh. Kesehatan itu rezeki, ilmu itu rezeki, ide, dan saya meyakini ide-ide yang saya dapatkan sebagai bahan tulisan itu rezeki dari Allah. Dan salah satu cara untuk buat tanda petik mengetuk pintu rezeki itu ya antara lain mungkin itu tadi, berusaha sholat duha, kemudian mengamalkan amalan dan wiridan tertentu yang kita dapat dari guru-guru kita. Kalau Anda punya wiridan lain dari guru Anda, coba diamalkan itu gitu ya. Dan yang paling penting ya, kalau kita mau diberikan keberkahan dalam menjalani keseharian kita gitu ya, yang bisa saya sampaikan begini, cobalah buka hari Anda itu dengan satu, mengingat Allah, berzikir gitu ya. Entah itu bisa membaca Al-Quran, membaca tahlil, tahmid, tasbih gitu ya, berzikir mengingat Allah. Kalau harus dengan mengajar ya mengajar, apa saja. Yang penting zikir itu kan maknanya luas ya. Bukan hanya dengan melafalkan kalimat-kalimat saya megang tasbih. Ngajar pun bagian dari zikir gitu ya. Mulailah dengan berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristighfar ya, dan membaca Al-Quran. Ya, kalau Anda tidak mengamalkan persis redaksi yang tadi saya sebutkan itu, begitu aja. Coba buka hari Anda dengan sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran, membaca istighfar, bersalawat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Diikuti dengan sholat duha. Ya. Insya Allah, saya secara pribadi merasa ya seringkali mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Termasuk dalam urusan tulis-menulis gitu. Ya, sebetulnya meskipun tidak ada korelasi langsung ya, tapi kadang itu mungkin perasaan yang sifatnya subjektif. Tapi saya kadang merasa ya dengan rutinitas itu saya suka dapat kemudahan-kemudahan dalam dunia yang saya tekuni, dalam dunia tulis menulis itu. Ya mungkin kalaulah itu harus dijadikan sebagai tirakat dalam apa namanya, dianggap sebagai tirakat yang bisa membantu gitu ya, mengetuk pintu keberkahan di balik aktivitas yang kita lakukan, ya coba diamalkan aja gitu ya. Ya hanya sebatas itu ya. Tapi sekali lagi, Anda berzikir sebanyak apapun, baca Quran berpuluh-puluh lembar sekalipun, kalau kita tidak mengupayakan impian kita ya dengan upaya-upaya yang wajar, ya kalau mau bisa nulis harus rajin nulis gitu loh. Kalau mau suka dengan membaca buku harus belajar mendidik diri untuk suka dengan tradisi membaca gitu ya, membiasakan diri membaca selembar, 2 lembar, ditambah 3 lembar, 3 lembar terus begitu kan, lama kelamaan bosen ya kan, 3 lembar, 4 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, dan setelah itu baru jadi kebiasaan, jadi habit, jadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau Anda sudah membiasakan sesuatu, dan guru saya pernah bilang, saya itu pernah bilang, kalau kita mampu membiasakan kebiasaan baik selama 40 hari, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Termasuk merubah akhlak juga begitu. Kalau Anda misalnya tahu diri Anda ini orang yang pelit, coba Anda belajar bersedekah selama 40 hari berturut-turut, insya Allah rasa pelit itu akan hilang. Sifat pelit itu perlahan-lahan akan hilang. Tergantikan dengan sifat kedermawanan. Meskipun nggak otomatis langsung dermawan ya. Tapi jadi kebiasaan. Karena angka 40 itu kata beliau itu ada rahasianya, ada sirnya, ada rahasianya. Coba itu kawan-kawan yang tertarik untuk menggeluti dunia serupa, kalau pengen punya kebiasaan membaca yang terus-menerus konsisten, biasakan membaca. Selembar ke 2 lembar, 40 hari berturut-turut dicoba ya.
Menulis juga begitu. Coba jadikan menulis itu sebagai kebiasaan yang tidak Anda tinggalkan. Kecuali dalam keadaan darurat gitu ya. Nah, kalau itu sudah jadikan kebiasaan, 40 hari ya, 40 hari kalau ingin mengikuti nasihat guru kami itu, 40 hari jadikan kebiasaan, itu nanti akan menjadi apa ya? Akan menjadi ketergantungan. Anda tidak bisa lagi meninggalkan itu. Sama dalam perbuatan baik apapun yang saya tahu dan memang benar ya. Secara pribadi saya merasakan itu. Kalau itu sudah dijadikan kebiasaan, biasanya sulit ditinggalkan. Kan enak kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita merasa sulit meninggalkan perbuatan baik itu, kan itu bisa menjadi tabungan amal, investasi amal gitu ya, untuk di akhirat nanti. Kan gitu kira-kira. Sebagai orang beragama kan kita punya pandangan begitu. Itulah kira-kira kalau harus dijawab seputar tirakat dalam arti amalan, wiridan ya, dalam arti tirakat dalam arti wiridan, saya cuma mengamalkan itu. Selebihnya ya sekali lagi, upaya itu penting, usaha yang konkret itu harus dilakukan. Selebihnya sebagai orang beragama kita berpasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Toh selama kita berupaya, selama kita bersungguh-sungguh dan kita punya niatan yang baik di balik upaya kita, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dari jalan yang kadang tidak kita sangka-sangka. Semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.